Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang pertama. Yehezkiel pasal 30 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Merataplah. Aduh, hari itu sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene, mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi, dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Pada hari itu, utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Ethiopia yang bersenang-senang, dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir, sebab sungguh hari itu akan datang. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar, Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu, dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaran orang-orang asing. Aku Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjadikan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir. Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna-teruna On dan Pi Beset akan mati rebah dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Di Tahpanes hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan, dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun Raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku
akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yeskiel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Dalam pasal ini, Firaun yang memerintah Mesir pada saat itu adalah Hofra. Itu pada tahun 588 sampai dengan 569 sebelum Masehi. Dia ini adalah cucu dari Firaun Neko yang terkenal yang memerintah pada tahun 609 sampai 594, yang telah membunuh Raja Yosia di lembah Megiddo dan telah dikalahkan oleh Nebukadnezar di Karkemisi pada tahun 605. Dan semua ucapan Allah ini tertanggal. Kalau kita baca dari pasal 29 sampai yang ke-30 pasal 32, semua ucapan Allah ini tertanggal. Kecuali dalam pasal kita hari ini, yaitu dari pasal 30 ayat yang pertama sampai 19, itu tidak tertanggal. Karena terutama jatuh pada tahun-tahun 587 sampai 585. Nah, catatan sejarah Babel benar-benar membicarakan penyerbuan Nebukadnezar ke Mesir, yaitu pada tahun 568 atau 567 untuk menghadapi Amasis yang bergolak, yaitu seorang jenderal yang telah menuju ke tahta Mesir, yaitu pada tahun 572 sebelum Masehi, setelah mengalahkan Apries atau Hofra. Tetapi keberhasilan dari penyerbuan tersebut tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan catatan Alkitab menunjukkan bahwa semua peristiwa itu terjadi di bawah kendali dan kedaulatan Allah. Allah menegaskan rencana hukumannya atas Mesir dengan memakai Raja Babel sebagai kepanjangan tangannya. Kita bisa lihat di dalam pasal 30 hari ini di ayat yang ke-10. Seperti diungkapkan di pasal sebelumnya, tujuan hukuman Allah atas Mesir adalah agar mereka tahu bahwa Allah adalah Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam pasal 30 ayat 19 dan 26. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir telah dikuasai oleh kesombongan sehingga tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atas alam semesta. Oleh karena itu, melalui tangan Raja Nebukadnezar, Allah menghancurkan empat sumber kesombongan bangsa Mesir. Yang pertama kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-30 ayat 3 sampai 9. Di sini dia berbicara mengenai relasi mereka dengan bangsa-bangsa sekitarnya yang dihancurkan. Kemudian yang kedua, kekayaan dan kemakmuran mereka yang berasal dari sungai Nil, sungai beserta anak-anak sungainya akan dikeringkan Allah. Nah, ini kita bisa lihat di dalam pasal 30 ayat 10 sampai 12. Dan yang ketiga, kehancuran itu terjadi pada dewa-dewi yang menjadi berhala yang mereka andalkan untuk melindungi mereka. Nah, ini kita bisa lihat di dalam pasal 30 ayat yang ke-13. Dan yang terakhir, yang keempat, kota-kota berkubulah yang dihancurkan, yang melambangkan kejayaan dan kemakmuran mereka. Kita bisa lihat di dalam pasal 30 ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Di bagian penutup, sekali lagi Allah menegaskan bahwa serangan bangsa Babel ke Mesir sepenuhnya di bawah kendali Allah untuk menunjukkan kedaulatan Allah. Itu kita bisa lihat dalam pasal 30 ayat 20 sampai yang ke-26. Dari semuanya ini, Allah sedang menunjukkan bahwa Allah adalah sebagai Tuhan atas alam semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama bahwa Allah adalah Tuhan atas alam semesta di bawah muka bumi ini.
Semuanya ada dalam kendali Allah, kepunyaan Allah, dan dalam kedaulatan Allah. Jadi, jangan menyombongkan diri kita dengan segala yang kita miliki hari ini, dengan menyingkirkan Allah di dalam hidup kita, dan menggantikannya dengan hal-hal dunia yang menurut kita itu dapat kita sandarkan dan kita banggakan. Karena Allah punya banyak cara untuk menundukkan segala kesombongan kita, agar kita belajar rendah hati dan mengakui bahwa apa yang kita miliki hari ini itu semua hanya anugerah Allah. Sekiranya hari ini kita belajar dari kesalahan bangsa Mesir, bahwa fokus yang berlebihan atas kesuksesan, kepintaran, status, jabatan, ketenaran, kekayaan, relasi, dan lain sebagainya seringkali membuat kita jumawa, lupa diri, menjadi sombong, angkuh, memandang rendah orang lain, dan lain sebagainya. Seringkali hal tersebut menghalangi kita melihat kuasa Allah, dan bahkan memandang remeh kuasa Allah, serta tidak mengandalkan Allah. Sehingga pada titik ini, Allah harus menyadarkan kita dengan menghancurkan segala sumber kesombongan kita, agar kita belajar dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan atas alam semesta. Semuanya ini dilakukan agar kita belajar untuk rendah hati dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar bahwa Allah adalah Tuhan atas alam semesta. Pimpin kami agar kami tidak lupa diri dan menjadi sombong sehingga kami jauh dari-Mu Tuhan dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami Tuhan di sepanjang hidup kami untuk terus mengandalkan Engkau dan rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap terus